Leeds United vs Everton menutup rangkaian pekan pertama Liga Inggris 2025/2026. The Toffees kalah 0-1 saat memainkan Jack Grealish. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Lucas Nmecha di menit 84 lewat penalti. Hasil ini memberi Leeds United 3 poin pertama, sementara Everton langsung kalah di pekan pertamanya di Liga Inggris 2025/2026. Tim asuhan Ruben Amorim di Klein Chow Offside masih terus memantau perkembangan pemain Korea yang merumput bersama Paris Saint-Germain. Lee Kang-in, pemuda 24 tahun itu masuk radarmu untuk menjadi pelapis bagi Mbemo dan Kunya. Lee Kang-in akan cocok dengan skema permainan yang jadi andalan Amorim yakni 3-4-2-1. Lee bisa berperan sebagai gelandang serang maupun false nine sehingga bisa menjadi pendukung Sesko di lini depan. Harga Lee juga relatif terjangkau untuk ukuran Manchester United bila sudah bisa menjual pemain-pemain gagalnya. PSG kabarnya siap melepas ex pemain Valencia itu bila mendapat proposal penawaran senilai 25 juta euro. MU harus bersaing dengan Arsenal untuk mendapatkan Lee Kang-in. Posisi Arsenal lebih menguntungkan ketimbang MU. Meriam London bisa memberikan jaminan menit bermain lebih banyak kepada Lee Kang-in. Bek Tottenham Hotspur Christian Romero lagi berbunga-bunga, sebab Romero dapat kontrak baru tak lama setelah diangkat jadi kapten tim. Sepeninggal Son Heung-min yang pindah ke Los Angeles FC, Romero ditunjuk manajer Tottenham Thomas Frank sebagai kapten baru. Performa Romero di lini belakang Tottenham jadi alasan mengapa dia dipilih. Dia adalah man on the match di final Liga Eropa musim lalu saat mengalahkan Manchester United. Dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang turnamen. Selain itu, Romero sudah menjabat wakil kapten bersama James Maddison sejak 2023. Selang beberapa pekan setelah pengangkatannya sebagai kapten, Romero mendapat hadiah lagi dari klub. Dikutip situs resmi klub, Romero resmi diperpanjang kontraknya selama 4 tahun ke depan alias sampai 2029, dari sebelumnya habis 2028. Kontrak baru ini sekaligus mengakhiri rumor kepergiannya ke Atletico Madrid. Yoani Wissa lagi ngambek ke Brentford gara-gara tidak kunjung dilepas ke Newcastle United. Wissa sampai menghapus semua foto terkait The Beast di Instagramnya. Wissa memang diincar Newcastle musim panas ini setelah mereka kehilangan Callum Wilson di lini serang. Newcastle sudah mengajukan tawaran sekitar 35-40 juta pound. Harga itu dianggap pantas untuk Wissa yang kontraknya menyisakan setahun lagi dan juga usia. Tapi, Brentford menolak mentah-mentah karena menginginkan lebih dari 60 juta pound. Kiper Manchester United Altay Bayindir disorot usai dinilai melakukan blunder yang berujung kekalahan dari Arsenal di pekan pertama Premier League musim ini. Namun manajer Ruben Amorim segera pasang badan untuk pemain asal Turki itu. Usai laga, Amorim membela Bayindir dalam jumpa pers. Ia juga menegaskan tak perlu kiper baru karena 3 kipernya saat ini sudah sesuai harapan. Selain Bayindir, masih ada Andre Onana dan Tom Heaton. Kabar buruk buat Napoli, sang striker Romelu Lukaku cedera paha di pramusim. Apa mau beli penyerang baru? Tribuna melansir, belum ada laporan terbaru soal seberapa parah cedera Romelu Lukaku. Yang pasti, kini Napoli sedang was-was. Sebabnya, pelapis Lukaku cuma Lorenzo Luca. Striker muda berusia 24 tahun itu baru kembali dari masa peminjaman ke Udinese. Gary Neville cemas melihat Manchester United yang bermasalah dengan kiper. Dia mendesak setan merah memboyong Gianluigi Donnarumma atau Emiliano Martinez. Kekalahan lawan Arsenal ini menjadi bukti keseriusan MU harus mendatangkan kiper karena Andre Onana juga kerap bikin blunder. Neville selaku legenda Man United merasa sektor itu sangat darurat untuk dibenahi. Direktur olahraga AC Milan Igor Tare mengakui bahwa Dusan Vlahovic dan Rasmus Højlund masuk dalam daftar penyerang yang diincar timnya di sisa waktu bursa transfer musim panas ini. Namun ia belum mengungkap siapa yang akan mendarat ke Milanello. Højlund adalah opsi yang bagus untuk kami. Kami sedang mengevaluasinya akhir-akhir ini, tetapi bursa transfer tidak dapat diprediksi, ujar Tare kepada Mediaset. Kami tahu kami harus melakukan sesuatu di posisi itu, dan kami juga tahu mereka, pemain bidikan, harus menjadi pemain yang bisa memberikan kontribusi ekstra bagi tim ini, ujar ex penyerang Lazio itu. Tare lalu juga ditanya soal Dusan Vlahovic, yang sedang berusaha dilepas Juventus sebelum kontraknya habis tahun depan. Massimiliano Allegri selaku pelatih Milan saat ini pernah menangani striker Serbia itu saat masih menangani Juventus. Dia juga merupakan sebuah opsi, seorang striker harus datang, tegas Tare terkait Vlahovic. Højlund tak masuk dalam skuad Manchester United saat melawan Arsenal pada minggu kemarin. Kedatangan Benjamin Sesko dan Matheus Cunha diyakini akan membatasi menit bermainnya.
Sedangkan Vlahovic masih mendapat kepercayaan dari pelatih Juventus Igor Tudor. Namun situasi kontraknya membuat supporter bersikap bianconeri mencibir sang bomber di laga pramusim. Selain dua nama itu, Milan juga dikabarkan memantau Nicolas Jackson, Chelsea. Di sisi lain, Rossoneri kabarnya selangkah lagi akan melepas Noah Okafor ke Leeds United. AF. Randal Kolo Muani rela memangkas gajinya demi kembali ke Juventus. Striker Paris Saint-Germain itu diyakini sudah tak lagi masuk rencana pelatih Luis Enrique. Dirangkum dari Football Italia, Juventus bersiap mengeluarkan 55–58 juta euro untuk membawa pemain 26 tahun tersebut kembali ke Turin. Skema yang dipakai adalah meminjam lebih dulu dengan biaya tertentu lalu dipermanenkan pada tahun berikutnya. Juventus kabarnya akan membayar biaya peminjaman yang signifikan demi mengurangi ongkos pembelian permanen di masa depan. Kolo Muani juga rela digaji lebih kecil. Di PSG, ia kabarnya mendapat 9 juta euro plus bonus. Namun rela diturunkan menjadi 7 juta plus bonus demi mempercepat kepindahan ke Juventus. Andai jadi kembali bergabung, ia akan menjadi pilihan utama di lini depan bersama Jonathan David. Lionel Messi memuji Lamine Yamal. Messi menyebut, performa Yamal mirip-mirip seperti dirinya saat muda. Dalam event promosi bersama Adidas baru-baru ini, Lionel Messi ditanya soal para pesepak bola muda. Messi tak memungkiri, banyak pemain muda yang sudah tampil oke. Lamine Yamal masih berusia 18 tahun. Musim 2024-2025 kemarin, Yamal jadi bagian skuad utama Barcelona ketika sapu bersih 3 titel domestik. Apalagi, Yamal juga dulu pernah dimandikan oleh Lionel Messi. Lionel Messi berharap, Lamine Yamal terus bisa berkembang. Usianya masih muda, masa depannya terlihat cerah. Manchester United masih punya masalah di posisi kiper. Setan Merah dikabarkan mau membawa David De Gea pulang. The Sun menyebut bahwa MU sedang mempertimbangkan langkah potensial untuk membawa De Gea kembali ke Old Trafford. Namun, hal tersebut tampaknya bakal sulit. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, De Gea tidak tertarik untuk meninggalkan Fiorentina. Kiper berusia 34 tahun disebutkan sangat menikmati waktunya di Stadio Franchi. De Gea tampil 42 kali bersama La Viola di musim lalu. Dia membantu Fiorentina finish posisi ke-6 di klasemen Serie A Liga Italia. Mu tampaknya harus mencari target lain atau bersabar dengan kiper yang sudah tersedia. Masa depan Andre Onana di Manchester United kembali menjadi topik perbincangan hangat. Sang kiper utama kini disebut-sebut bisa saja meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Menurut berbagai laporan, Inter Milan saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk memulangkan Onana. Sang kiper sebelumnya hanya membela Nerazzurri selama satu musim, yaitu pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Meskipun singkat, ia memiliki peran besar dalam perjalanan Inter hingga mencapai final Liga Champions musim itu, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Manchester City. Saat membela Inter, Onana mencatatkan 19 clean sheet dari total 41 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga berkontribusi dalam peraihan gelar Serie A dan Supercoppa Italiana. Hal ini membuatnya tetap dianggap sebagai sosok populer di kalangan para penggemar Inter. Onana sendiri masih memiliki sisa kontrak 3 tahun bersama Manchester United. Namun, performanya kerap kali menuai kritik, terutama karena beberapa blundernya dan tingginya jumlah kebobolan. Sementara itu, Inter melihatnya sebagai salah satu kandidat pengganti Yann Sommer, yang kini sudah berusia 37 tahun dan kontraknya akan berakhir pada akhir musim. Bagi pihak klub, kepulangan Onana bisa menjadi solusi jangka menengah yang ideal. Di sisi lain, Manchester United juga dikabarkan mengincar kiper muda Royal Anwar, Senne Lammens. Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, maka pintu keluar bagi Onana untuk kembali ke Inter bisa terbuka lebar. Manchester City dilaporkan siap untuk membuat sebuah gebrakan besar di sisa bursa transfer musim panas ini. Mereka disebut bersedia untuk membayar mahar sebesar 100 juta euro demi mendapatkan bintang Real Madrid, Rodrygo Gus. Manchester City menunjukkan keseriusan mereka yang luar biasa untuk bisa mendapatkan tanda tangan Rodrygo Gus. Mereka dilaporkan siap untuk memenuhi tuntutan harga yang diminta oleh pihak Real Madrid. Menurut laporan dari Shout Offside, City akan segera mengajukan proposal senilai total 100 juta euro. Tawaran ini akan terdiri dari 80 juta euro sebagai biaya pokok dan 20 juta euro dalam bentuk bonus terkait performa. Angka ini persis dengan banderol yang telah ditetapkan oleh Real Madrid untuk winger lincah berusia 24 tahun itu. Negosiasi antara pihak City dan perwakilan Rodrygo bahkan disebut sudah pernah terjadi sebelumnya. Rencana Real Madrid untuk memboyong William Saliba di musim panas ini tampaknya menemui jalan buntu. Arsenal sebagai pemilik sang bek memutuskan untuk menolak mentah-mentah pendekatan Los Blancos. Menurut laporan Sport, Arsenal sudah bulat tekad untuk mempertahankan Saliba.
Arsenal dikabarkan sedang mengambil langkah antisipasi agar Saliba tidak tergoda pindah ke Real Madrid. The Gunners dilaporkan akan menawarkan kontrak baru kepada sang bek. Mereka bersiap memberikan kenaikan gaji signifikan untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun itu. Dengan kontrak baru ini, Arsenal berharap Saliba bisa berkomitmen lebih lama dan tidak terpikat oleh bujukan klub asal Spanyol tersebut. Kabar menggembirakan datang untuk Manchester United dalam perburuan mereka terhadap Morten Hjulmand. Gelandang bertahan Sporting Lisbon itu dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Setan Merah pada musim panas ini. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Hjulmand menyambut baik ketertarikan Man United terhadap dirinya. Gelandang berusia 24 tahun itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru untuk perkembangan karirnya. Premier League dianggap sebagai tempat yang ideal untuk meningkatkan level permainannya. Faktor reuni dengan Amorim juga menjadi pertimbangan penting. Hjulmand percaya pelatih asal Portugal itu adalah figur yang tepat untuk mengembangkan potensinya lebih jauh. Meski demikian, Romano menegaskan bahwa ketertarikan MU saat ini masih sebatas wacana. Setan Merah belum melakukan pendekatan resmi baik ke Sporting Lisbon maupun perwakilan pemain. MU dikabarkan masih mempertimbangkan beberapa opsi lain sebelum memutuskan untuk serius mengejar Hjulmand. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Chelsea telah mengajukan tawaran perdana senilai 43 juta pound, sekitar 918 miliar rupiah, untuk bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni. Namun, tawaran itu langsung ditolak oleh Nerazzurri. Alessandro Bastoni merupakan salah satu bek terbaik Serie A dan menjadi kunci kesuksesan Inter dalam beberapa musim terakhir. Klub Italia tersebut sempat mematok harga sekitar 60 juta pound, 1,28 triliun rupiah, bagi siapapun yang ingin merekrutnya. Pemain berusia 26 tahun itu telah memenangkan hampir semua gelar bersama Inter. Kini, saat memasuki masa emas karirnya, masih menjadi tanda tanya apakah Bastoni bersedia meninggalkan Italia untuk tantangan baru di Premier League. Meski Chelsea sangat berminat, peluang transfer Bastoni ke Stamford Bridge pada musim panas ini terbilang kecil. Dengan sisa waktu yang mepet hingga deadline day, Inter akan kesulitan mencari pengganti setara jika melepasnya sekarang. Namun, bukan berarti peluang benar-benar tertutup. Chelsea bisa kembali mencoba musim depan, ketika kontrak Bastoni memasuki 2 tahun terakhir di Giuseppe Meazza. Saat itu, situasi negosiasi mungkin lebih menguntungkan The Blues. Liverpool akhirnya meresmikan transfer winger muda mereka, Ben Doak, ke Bournemouth dengan mahar mencapai 25 juta pound, sekitar 512 miliar rupiah. Pemain asal Skotlandia itu sebelumnya bergabung dengan The Reds dari Celtic pada Maret tahun 2022 dengan biaya hanya 600 pound ribu. Kini, klub Merseyside itu meraih keuntungan besar dari bakat muda berusia 19 tahun tersebut. Meski fokus utama ada pada Wisa dan Ramos, Newcastle ternyata menyiapkan langkah besar dengan melayangkan tawaran rekor klub senilai 69 juta pound, sekitar 1,4 triliun rupiah, untuk merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth. Newcastle siap menawarkan kontrak besar dan peran penting dalam skuad, dengan target menyelesaikan transfer sebelum bursa ditutup pada tanggal 1 September. Newcastle butuh lebih dari sekadar pencetak gol, mereka memerlukan pemain eksplosif yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Semenyo adalah jawabannya. Musim lalu, winger asal Ghana ini mencatatkan 125 tembakan, terbanyak di Premier League, dan menyumbang 7 assist. Ia juga masuk dalam daftar 8 besar pemain dengan aksi pencipta peluang terbanyak di Liga. Performa gemilangnya kembali terlihat saat Bournemouth menghadapi Liverpool di laga pembuka musim ini. Semenyo mencetak 2 gol indah, bahkan membuat Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate kewalahan dengan akselerasinya. Gol soloran dari setengah lapangan yang dituntaskannya melewati Alisson menjadi bukti betapa eksplosifnya pemain berusia 25 tahun ini. Analis data, Ben Mattinson, menyebut Semenyo sebagai pemain tak terduga saat menguasai bola, pekerja keras tanpa bola, dan monster duel. Kombinasi kekuatan fisik, teknik, dan kreativitas menjadikannya salah satu winger paling berbahaya di liga. Kehilangan Inigo Martinez membuat Barcelona harus kembali menata lini pertahanan mereka. Klub Katalan kekurangan opsi di posisi bek tengah, dan wacana mendatangkan pengganti mencuat kembali menjelang penutupan bursa transfer musim panas pada September. Salah satu nama yang masuk radar adalah bek sergabuna Inter Milan, Benjamin Pavard, pemain yang sebenarnya sudah diperhatikan sejak 2 tahun lalu. Pada 2023, Barcelona sempat mencari bek kanan baru untuk memberi keleluasaan kepada Jules Koundé agar tampil di posisi naturalnya sebagai bek tengah. Saat itu, Benjamin Pavard yang masih berseragam Bayern Munchen masuk daftar pertimbangan. Namun, keputusan berakhir dengan jalan berbeda karena Pavard justru memilih bergabung bersama Inter Milan. Kini, kabar dari media Spanyol menyebut bahwa Pavard kembali ditawarkan kepada Barcelona yang berstatus juara bertahan La Liga. Manajer Barcelona, Hansi Flick, disebut mengenal baik kemampuan Pavard sejak keduanya bekerja sama di Bayern Munchen. Pavard dinilai cocok dengan profil bek yang diinginkan Flick, yakni sosok yang bisa tampil sebagai bek tengah maupun bek sayap.
Selain itu, sang pemain juga dikabarkan lebih tertarik bertahan di sepak bola Eropa ketimbang menerima tawaran dari klub Arab Saudi, Neom SC, yang sempat meminatinya. Laporan terbaru pun menyebut bahwa peluang Pavard untuk mendarat di Camp Nou tergolong kecil karena pendaftaran pemain baru yang harus melalui La Liga akan menjadi kendala besar. Como dikabarkan siap bersaing dengan Athletic Bilbao untuk mendatangkan bek Al Nassr, Aymeric Laporte, pada jendela transfer musim panas ini. Masa depan bek Spanyol, Aymeric Laporte, kembali menjadi sorotan setelah konfliknya dengan Al Nassr mencapai puncaknya. Sang pemain kini diperkirakan akan segera mengakhiri kontraknya dengan klub Arab Saudi tersebut. Di tengah ketidakpastian ini, dua klub, Como dan Athletic Bilbao, muncul sebagai peminat serius. Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, keduanya tengah berupaya keras untuk mendapatkan tanda tangan bek tangguh ini.